Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Kopil Official. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang kembali hadir meramaikan konten saya kali ini ya. Dan tentu yang telah memberikan support terus ke channel Bang Kopil Official ini hingga saya bisa berkembang dan tentunya makin keren dan asik aja ya guys, dan memberikan solusi kepada kita semua, amin ya. Nah, saya harapkan juga ya kepada kalian semuanya semoga selalu diberi kesehatan walafiat ya. Nah, ini sebelumnya gitu ya, itu pernah saya bahas ya video mengenai Desember ceria gitu ya di awal-awal bulan yang lalu, awal bulan ini gitu ya. Itu saya telah menjelaskan ya, videonya bisa kalian tonton lagi ya. Nah, seperti di gambar ya. Nah, ini videonya bisa kalian tonton di sebelah kanan. Itu telah saya jelaskan tentang kabar gembira ya buat teman-teman semuanya yang mengalami gagal bayar di aplikasi Shopee ya, terutama di pinjaman online-nya, baik di Shopee Paylater dan Shopee Pinjam gitu ya. Nah, namun di sini ada dilema ya. Dilema ini sebelum tahun baru ini ya. Ini mungkin akhir update terbaru ya di akhir tahun ini gitu ya mengenai aplikasi Shopee ini. Namun di tengah keceriaan ya di bulan Desember ini ya, kita akan memasuki bulan baru gitu ya, di tahun baru gitu ya 2023. Ini ada seorang nasabah ya yang melakukan ya, salah satu pengunjung channel Bang Kopil Official melakukan berkomentar ya di video saya ya, berkomentar itu yang bersangkutan itu telah gagal bayar ya, ingin melakukan pembayaran dicicil katanya begitu ya. Nah, seperti ini katanya ya guys, kalian bisa lihat ya di video ini. Bang, saya dapat penekanan dari DC Shopee ya, sampai kepikiran katanya. Saya mau nyicil malah dibilang bikin aturan sendiri. Katanya sekarang foto saya di-up ke atasan mau diproses jalur hukum. Gimana bang, belum ada dana gitu. Nah, ini yang lucu ya. Kok bisa begini ya debt collector Shopee gitu ya. Berani-beraninya dia menyebarkan foto, artinya gini ya, menyebarkan ya hal-hal yang mungkin bisa mempermalukan yang bersangkutan gitu ya, melalui atasan gitu ya. Nah, ini kan sudah jelas ya dalam peraturan OJK gitu ya, sudah jelas tidak dibenarkan ya debt collector pinjol ya, khususnya yang sudah terdaftar di OJK itu tidak diperkenankan untuk melakukan sebar data, apalagi itu melakukan pengancaman, tidak boleh gitu ya, tidak boleh nih guys ya, sudah jelas. Nah, yang dialami oleh saudara RC Rizka ya Mbak ya, nah, di sini menurut saya ini hanya sebuah ancaman saja gitu ya, ancaman saja, mungkin karena akhir tahun gitu ya, akhir tahun debt collector ini juga butuh uang ya, butuh uang untuk mungkin biaya hidup mereka gitu ya. Kan sudah pernah saya jelaskan ya di video-video sebelumnya bahwa debt collector pinjol itu mendapatkan gaji dari setiap fee ataupun setiap pembayaran pinjol yang dilunasi oleh nasabah. Itu mereka akan mendapatkan bagian di situ gitu ya. Nah, nggak tahu ya sistemnya kalau di Shopee bagaimana, saya nggak tahu ya, karena Shopee ini kan sudah cukup besar ya, bisa dibilang sudah sangat bonafit lah ya perusahaannya. Mungkin saja debt collector itu dapat bagian per bulan ya, gajinya per bulan. Nah, atau mungkin mereka mengejar bonusnya gitu ya, bonusnya yang besar gitu ya untuk di awal tahun baru gitu ya. Mungkin mereka melakukan hal seperti ini kepada teman-teman, kepada yang bersangkutan gitu ya. Nah, jadi kita berbicara masalah pembayaran ya yang dicicil, dibilang bikin aturan sendiri. Ya, yang namanya nasabah ya tentu ya dia pingin sesuatu hal yang terbaik gitu ya. Mungkin dicicil bisa menjadi solusi ya untuk pembayaran utang yang mungkin telah lewat dari jatuh tempo. Namun debt collector itu mengatakan aturan sendiri. Bisa aja kan mereka terus melakukan penekanan gitu ya, penekanan agar kita bayar sekaligus gitu ya. Ya, yang namanya kita, yang namanya orang gitu ya, yang melakukan pinjaman online, mungkin saja mereka memiliki keterbatasan mungkin dalam hal keuangan ya. Nah, itulah tugasnya debt collector itu, mencari solusi seharusnya, memberikan solusi bagaimana seharusnya gitu. Apakah
dilakukan cara yang baik gitu ya, tidak tanpa harus melakukan penekanan seperti ini atau pengancaman seperti ini. Itu kan bukan cara yang profesional kalau menurut saya gitu ya. Jadi kalau menurut saya gitu ya, yang harus dilakukan debt collector harusnya memberikan keringanan. Bagaimana keringanannya? Mungkin saja dibayar, ya betul yang dibilang nasabah nasabah ini, yaitu Mbak Arsi Rizka. Betul yang dikatakannya, kalau bisa dicicil ya nggak masalah, yang penting kan uang dibayar gitu. Pembayaran dibayar terus gitu, nggak ada nggak stop pembayarannya gitu kan. Mungkin pinjam 5 juta ya kan, nah bisa dicicil, mungkin bisa bayar dulu 500.000 rupiah kan. Yang namanya pinjaman kan pasti kita kembalikan ya, namanya pinjam itu kan wajib untuk dikembalikan. Cuma jadi masalahnya sekali lagi, debt collector ini nggak mau tahu mengenai hal itu gitu ya. Nah kemudian katanya akan diproses secara hukum. Nah secara hukum bagaimana ya? Nah yang namanya kita ya di pinjaman online itu tidak ada yang namanya pidana ya. Di situ tidak ada pidana karena di situ ada perjanjian kedua belah pihak ya kan. Kedua belah pihak untuk menyetujui, yang bagi nasabah ya untuk menerima pinjaman, yang memberi pinjaman tentu menyetujui juga di situ ya, dengan tenor waktu sekian-sekian gitu ya. Nah kalaupun yang namanya terlambat bayar itu mana ada yang mau dihukum gitu ya, masuk dalam hukum pidana itu nggak mungkin gitu ya. Jadi ya ini kalau menurut saya sudah sering terjadi ya Mbak ya, sering terjadi, mungkin terjadi pada saya juga dulu-dulunya gitu ya. Ini wajar yang mereka lakukan, ini wajar, melakukan penekanan ini wajar Mbak ya. Jadi saran saya kepada Mbak gitu ya, minta solusi saja sama mereka. Kalaupun mereka menolak untuk pembayaran secara cicilan, nah kalau Mbak dengan tegas ya, atau dengan sebaiknya gitu ya, katakan kepada debt collector tersebut bagaimana caranya ya, cara yang paling solusinya bagaimana. Jadi kita katakan solusinya aja gitu Mbak ya, jangan panjang-panjang lebar lagi, solusinya bagaimana gitu. Kalau nggak bisa saya dicicil, apakah bisa dibayar sekalian tapi nggak sekarang gitu. Kalau nggak punya dana ya Mbak ya, bisa minta di kemudian bulan atau 3 bulan kemudian gitu ya. Jadi solusi aja Mbak, jangan dipikirkan kalau mereka melakukan perkataan yang tidak senonoh misalkan, yang tidak sesuai dengan aturannya gitu misalkan ya, mereka melakukan penekanan dan lain-lain gitu. Kemudian masalah foto yang akan di up ya ke atasan, itu salah juga. Mereka nggak berhak melakukan hal seperti itu sama saja mereka sudah kriminal ya. Harusnya yang diproses hukum adalah mereka, bukannya Mbak gitu. Mereka mengatakan akan diproses secara hukum, tapi mereka melakukan penyebaran data gitu ya, penyebaran foto. Mungkin fotonya yang nggak tahu fotonya seperti apa ya Mbak ya, fotonya yang nggak karuan lah gitu ya ke atasan. Itu salah, mereka salah. Tidak dibenarkan debt collector itu melakukan hal seperti itu gitu. Apalagi kalau Mbak seandainya sudah galbais 90 hari ya, tidak ada lagi penagihan, tutup, finish semuanya, selesai ya. Dan mungkin resikonya ya nasabah akan masuk ke dalam data blacklist atau data slick, itu aja. Jadi nggak bisa lagi ngajukan ke bank atau kemana, itu nggak bisa gitu Mbak ya. Jadi itu aja yang bisa saya berikan pandangan saya ya, mungkin di konten saya kali ini. Terlepas dari berapa pinjaman kita, yang namanya pinjaman tetap harus kita bayar. Apalagi di Shopee ya, sangat riskan sekali kalau kita mengalami gagal bayar, itu sangat riskan sekali ya. Apalagi lebih dari 90 hari, otomatis nama kita akan masuk di slick OJK gitu. Dan itu sangat susah, membuat kita susah nantinya kalau kita ingin mengajukan pinjaman di bank atau mungkin di Traveloka ya, seperti saya kemarin gitu. Nah gitu ya, jadi solusinya itu aja Mbak, cari solusinya bagaimana seharusnya pembayarannya. Tidak harus, kalau memang tidak bisa dicicil bagaimana baiknya gitu. Jadi hadapi dengan tenang gitu ya. Kalau mereka sudah melakukan hal-hal yang tidak senonoh, penyebaran data gitu, silakan lapor aja ke OJK ya. Websitenya silakan dicek ya, di website OJK itu ada, silakan dilaporkan ke mereka gitu ya mengenai hal ini gitu tuh. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya di konten saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya yang mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online Shopee gitu ya, baik Shopee Paylater dan Shopee Pinjam. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
Harap saya semoga bisa bermanfaat buat kalian dan masalah kalian bisa diselesaikan dengan baik ya. Seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel Bang Kopil Official ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat kepada kita semua. Akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, sukses buat kita semua.